Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor. Apa kabarnya? Pasti dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kembali kita akan menikmati firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kuasanya hebat bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru di mana selalu ada rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu sepanjang malam hari. Kami bangun dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Sepanjang hari ini mari tuntun kami. Firman dan Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa Roh Kudus omnipotent, artinya Roh Kudus Maha Kuasa. Kita sudah mendengar renungan pagi dari hari Senin, omniscient, hari Selasa, omnipresent, sekarang omnipotent. Artinya Allah Maha Kuasa. Roh Kudus selalu bekerja. Kita sudah memperingati doa 10 hari ketuanan Roh Kudus. Bahkan kita sudah memperingati pencurahan Roh Kudus ya pada hari Pantekosta, hari Minggu lalu. Kita akan terus belajar mengenal pekerjaan Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Pada saat ini mari kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat 20. Firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kemahakuasaan Allah Roh Kudus melampaui kekuatan dan kemampuan manusia. Kita sebagai umat-umat ketebusannya, kita sudah ditebus, kita percaya Yesus, disitulah Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita. Seperti dalam doa 10 hari, saudara-saudara ya, kita sering diingatkan bahwa Roh Allah sudah ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah ada sejak kita percaya. Dia mau bekerja dalam Efesus 3 ayat 20 ini di bagian terakhir. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Melampaui kemampuan kita yang terbatas. Manusia seringkali dengan logikanya, dengan kemampuan berpikirnya, kita tidak mampu menyelami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan cara kerja Allah begitu banyak. Tidak bisa dibatasi dengan kemampuan kita sebagai manusia. Roh Kudus akan berkarya di dalam hati yang benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Seperti ayat juga mengatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan, bukan dengan perkataan orang lain, saudara-saudara. Memang ada nasihat-nasihat, Roh Kudus juga dapat bekerja melalui orang lain mengingatkan kita. Tapi kita percaya dengan firman yang selalu kita baca, kita dengar, kita renungkan, itu yang akan menjadikan kekuatan bagi kita. Roh Kudus akan mengingatkan untuk kita tetap terus bekerja bersama dengan Tuhan. Sejak masa penciptaan, saudara-saudara, dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 27. Baiklah, kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan rupa kita. Allah Tritunggal bekerja dalam menciptakan bumi dan seisinya, bahkan manusia, saudara-saudara. Begitu hebatnya ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita pun diciptakan. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika manusia dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, saudara-saudara, dia menghembuskan nafasnya. Dalam bahasa Ibraninya, ruah, yang artinya nafas. Roh Allah yang berdiam dalam kehidupan kita, yang menghidupkan kita dan bekerja di akhir zaman ini begitu luar biasa. Ini adalah zaman Roh Kudus, saudara-saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya bahwa Roh Kudus dalam kehidupan kita bekerja melampaui
pikiran kita, melampaui kemampuan kita, kelemahan kita, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, saudara-saudara, di situ mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Berikutnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara lihat ini, Roh Kudus yang dalam hidup kita, ketika kita izinkan bekerja, dia akan bekerja melampaui kelemahan kita. Mungkin saudara bilang, aduh Tuhan, saya tidak mampu, kemampuan saya tidak seberapa, saya mah nggak bisa apa-apa. Itulah yang membuat orang sulit bekerja. Tapi ketika kita memberikan diri dipimpin Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kita, maka apapun yang kita lakukan, Tuhan akan mampukan kita. Kerinduan kita, apapun yang ingin kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, itu kita akan dimampukan. Masalah seberat apapun, saudara-saudara, Roh Kudus akan berkarya. Kita lihat, saudara-saudara, Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ingat saudara-saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ketidakpercayaan kita itu membuat kuasa Tuhan tidak bekerja. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita sulit menerima janji-janji Tuhan. Kita akan tidak melihat mujizat, kita tidak bisa melihat pertolongan Allah karena kita membatasi kuasa Tuhan. Ingat saudara-saudara, Roh Kudus omnipoten. Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu buat kita. Mari saudara-saudara, firman Tuhan sampai di sini, tapi mengingatkan kita terus bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang memampukan kita melakukan segala perkara. Bahkan firman Tuhan mengatakan Allah bisa memakai orang-orang yang bodoh untuk dipakai dengan luar biasa. Orang yang berhikmat secara manusia akan sulit membuat Roh Kudus berkarya. Tapi ketika kita berserah kepada pimpinan Roh Kudus akan berkarya dengan luar biasa, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Allah yang ada dalam kehidupan kami terus berkarya. Dengan percaya kami penuh kepadamu Tuhan, itu akan melampaui segala kelemahan dan kemampuan kami sekalipun Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami. Engkau Allah yang berkuasa, yang mampu menolong kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak Tuhan, sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, Engkau yang bekerja terus memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Roh Kudus memimpin kita. Di dalam Yesus Tuhan